Sumpah setia ke ratu gaib pemberi kekuasaan, anak ditumbalkan jadi penjaga kekayaan. Di sebuah pasar tradisional yang ramai di Solo, Jawa Tengah, terdapat deretan kios yang menjajakan beragam barang. Namun, di antara gemuruh suara tawar-menawar dan aroma rempah yang menggoda, terletaklah sebuah toko kecil yang tampak sepi. Toko tersebut adalah milik Raden Wijaya, seorang pedagang kain berusia 45 tahun. Dengan wajah yang dihiasi kerutan-kerutan hasil garis waktu dan mata yang memancarkan kelelahan, Raden berusaha menarik perhatian pembeli yang berlalu lalang. Toko Raden menjual aneka batik dan tekstil, produk yang seharusnya menjadi kebanggaan budaya Indonesia. Di dinding tokonya, tergantung berbagai jenis kain dengan motif yang memikat, dari batik tulis yang rumit hingga batik cap yang lebih sederhana. Namun, meski kualitas barangnya baik, toko ini seolah tidak memiliki daya tarik. Pembeli lebih memilih kios-kios lain yang dipenuhi dengan warna-warni terang dan penjual yang lebih ramah. Setiap hari, Raden berdiri di belakang meja kayu tua yang berdebu, menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Ia mengenakan batik lengan panjang yang sedikit pudar, sebuah simbol dari dedikasinya pada pekerjaan dan budaya, meskipun keadaan ekonominya tak mendukung. Di sampingnya, tergeletak setumpuk kain yang belum terjual, seolah menggambarkan harapan dan usaha yang sia-sia. Kehidupan Raden tidak hanya terbatas pada pekerjaan. Ia hidup sederhana bersama istri tercintanya, Siti, dan anak perempuannya yang manis, Dewi, yang baru berusia 10 tahun. Keluarga kecil ini tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, di mana dindingnya terbuat dari papan kayu dan atapnya terbuat dari genteng yang mulai retak. Meskipun hidup pas-pasan, Raden dan keluarganya selalu berusaha untuk bahagia. Siti, seorang wanita yang penuh kasih, sering menghibur Raden saat ia merasa putus asa, dengan menyajikan masakan sederhana namun lezat yang selalu membuat suasana hati Raden sedikit lebih baik. Namun, setiap bulan, Raden merasakan beratnya beban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang yang ia peroleh dari penjualan kain sering kali tidak cukup untuk membayar sewa toko dan biaya sekolah Dewi. Dalam situasi yang semakin sulit, Raden terpaksa meminjam uang dari tetangga, membuatnya merasa malu dan tertekan. Stres dan kecemasan menjadi teman setia, menghantuinya di setiap sudut pikirannya. Suatu malam, setelah menutup tokonya dengan perasaan hampa, Raden berjalan pulang menyusuri jalan yang sepi. Hujan gerimis mulai turun, menambah suasana suram yang mengelilinginya. Dalam keheningan malam, Raden berusaha mengusir pikirannya yang gelisah, namun suara-suara ketidakpastian terus bergaung di kepalanya. Ia memikirkan keadaan keluarganya, masa depan Dewi, dan harapan yang kini terasa semakin samar. Tiba-tiba, saat ia melintasi sebuah gang sempit, seorang lelaki tua muncul di hadapannya. Lelaki itu mengenakan pakaian hitam lusuh dan membawa tasbih, wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam, seolah menyimpan ribuan cerita. Raden terkejut, namun ada sesuatu dalam tatapan lelaki itu yang membuatnya merasa aneh. Ada aura misterius dan kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan. Kau ingin tokomu ramai seperti mereka. Aku bisa membantumu, tapi ada syaratnya, bisik lelaki itu dengan suara serak yang terdengar seolah berasal dari kedalaman kegelapan. Raden terdiam, terkesima oleh tawaran yang tiba-tiba itu. Rasa penasaran dan keinginan untuk memperbaiki hidupnya menggugah hatinya. Namun, di balik keinginan itu, terdapat ketakutan yang menggerogoti. Siapa lelaki ini, dan apa maksud dari tawaran yang terkesan terlalu baik untuk menjadi kenyataan? Perdebatan batin mulai melanda Raden. Di satu sisi, ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk istri dan anaknya, namun di sisi lain, ada suara hati yang memperingatkan tentang konsekuensi dari jalan pintas. Raden merasa terjebak dalam dilema antara harapan dan ketakutan. Dalam suasana malam yang sunyi, lelaki tua itu memandang Raden dengan tatapan tajam yang membuatnya merasa seolah tengah dievaluasi. Raden tahu, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuan ini. Dengan langkah ragu, ia mengikuti lelaki itu, melangkah ke dalam kegelapan malam yang penuh misteri. Kisah Raden Wijaya baru saja dimulai.
dan jalan yang akan ia tempuh akan membawa dampak yang tak terbayangkan di masa depan. Raden Wijaya mengikuti lelaki tua itu menyusuri jalan setapak menuju sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan. Suasana malam semakin pekat, dan suara gemerisik daun serta desiran angin menambah suasana misterius. Rumah tersebut tampak usang dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan atap yang hampir runtuh. Pepohonan besar berdiri di sekelilingnya, seolah menjaga rahasia yang terkubur di dalamnya. Sesampainya di depan pintu rumah, Raden merasakan jantungnya berdegup kencang. Lelaki tua itu membuka pintu dengan mudah, seolah sudah sering melakukannya, dan mengisyaratkan Raden untuk masuk. Begitu melangkah masuk, Raden disambut oleh aroma dupa yang menyengat, dan cahaya redup dari lilin yang menyala di beberapa sudut ruangan. Di dalam, terdapat berbagai macam benda aneh, patung-patung kayu, botol-botol berisi ramuan, dan kain-kain warna-warni yang menggantung di dinding. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja bulat yang dikelilingi oleh bangku-bangku kayu yang sudah dimakan usia. Lelaki tua itu melangkah ke meja dan mengeluarkan beberapa benda dari tasnya, sebuah tasbih, beberapa lilin, dan benda-benda lain yang tampak asing bagi Raden. Raden merasa semakin cemas, namun rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. "Aku adalah Ki Joko," lelaki itu berkata dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Seorang dukun yang memiliki kemampuan untuk membantu orang memperoleh kekayaan instan. Raden menatap Ki Joko dengan penuh perhatian. "Kekayaan instan?" tanyanya, tidak percaya. "Bagaimana bisa?" Ki Joko tersenyum, senyum yang membuat Raden merasa nyaman sekaligus waspada. "Kau harus melakukan pesugihan. Ritual ini akan memanggil kekuatan gaib untuk memberimu kekayaan yang tak pernah kau bayangkan. Namun, ada syarat yang harus kau penuhi." Raden merasakan ketegangan menyelimuti dirinya. Dia sudah mendengar cerita-cerita tentang pesugihan dan bagaimana banyak orang yang terjerumus ke dalamnya, namun impian untuk memperbaiki kehidupannya membuatnya terhanyut dalam kata-kata Ki Joko. "Apa syaratnya?" Raden bertanya, suaranya bergetar. Ki Joko menghentikan gerakannya, menatap Raden dalam-dalam, seolah mencari tahu isi hatinya. "Kau harus memberikan tumbal, bukan sembarang tumbal, tapi sesuatu yang sangat kau sayangi." Raden tertegun. "Saya tidak memiliki harta berharga. Apa yang bisa saya berikan?" Lelaki tua itu tetap menatapnya dengan tatapan tajam. "Anakmu." Jantung Raden seakan berhenti mendengar kata-kata itu. "Tidak mungkin. Aku tidak akan menyerahkan Dewi," teriaknya, suaranya penuh emosi. Kepanikan dan kemarahan berpadu dalam dirinya. Ki Joko tetap tenang. "Pikirkan baik-baik. Kekayaan seumur hidup, atau hidup dalam kemiskinan selamanya." Raden merasakan hatinya terombang-ambing. Gambar wajah Dewi yang ceria dan senyumnya yang manis terbayang di benaknya. Ia tak bisa membayangkan hidup tanpa anaknya. Namun, kondisi keuangannya yang semakin parah membuatnya berpikir, apa yang bisa dia lakukan untuk mengubah nasib keluarganya. Malam itu, Raden pulang dengan pikiran yang kacau. Ia berusaha mengabaikan tawaran Ki Joko, namun suara lelaki tua itu terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat Dewi bermain di halaman, hatinya terasa remuk. Raden merasa terperangkap di antara dua pilihan yang sama-sama menakutkan, tetap hidup dalam kemiskinan atau mengambil risiko yang mengerikan. Selama seminggu ke depan, Raden berjuang melawan pikirannya. Ia berusaha menenangkan diri, namun bayangan Dewi yang tertawa dan berlari-lari di sekitar rumah selalu mengingatkannya pada pilihan yang harus diambil. Setiap malam, saat ia berbaring di tempat tidur, suara tangisan anak kecil seolah bergema di telinganya, membuatnya merasa bersalah dan terpuruk. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Raden tidak bisa menahan lagi. Ia merasa terdesak oleh keadaan. Dalam kondisi putus asa, ia memutuskan untuk menemui Ki Joko sekali lagi. Dengan langkah ragu, ia kembali ke rumah tua itu, hatinya dipenuhi rasa takut dan harapan. Begitu Raden tiba, Ki Joko sudah menunggunya di dalam. Raden bisa merasakan aura yang sama, misterius dan menakutkan. Lelaki tua itu mengangguk, seolah sudah tahu apa yang ada dalam pikiran Raden. "Aku setuju,"
Tapi janji, Dewi tidak akan terluka, bisik Raden dengan suara gemetar. Ki Joko tersenyum. Dia hanya akan menjadi penjaga kekayaanmu. Ritual dimulai di tengah hutan, di mana cahaya bulan menyinari jalan setapak. Raden merasa tubuhnya bergetar saat Ki Joko memimpin ritual, membakar dupa beraroma menyengat yang memenuhi udara. Dewi, yang diharapkan terjaga, dibius dengan aroma tersebut, terlelap dalam tidur yang damai. Raden dipaksa mengucapkan sumpah setia kepada Nyi Roro Kidul, Ratu Gaib penguasa kekayaan. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan, dengan ini, aku serahkan darah dagingku sebagai tumbal, berikan aku kekayaan yang tak pernah habis. Setelah ritual selesai, Raden pulang sendirian, perasaan campur aduk melanda hatinya. Ia tahu bahwa pilihan yang diambilnya akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ia tidak bisa membayangkan konsekuensi yang menantinya di masa depan. Keesokan harinya, keajaiban terjadi, toko batiknya dipenuhi pembeli, dan Raden tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah malam yang penuh ketegangan dan ritual yang mengubah hidupnya, Raden Wijaya terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia membuka matanya, dan sinar matahari pagi menyinari wajahnya, membawa harapan baru. Meskipun hatinya masih dibayangi oleh keputusan yang telah diambil, rasa optimis mulai mengisi ruang kosong yang sebelumnya dipenuhi kecemasan. Hari itu, Raden bergegas menuju tokonya. Namun, apa yang ia temukan di sana sungguh di luar dugaan. Toko kecilnya yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh pembeli. Mereka datang dari berbagai penjuru, berdesakan di dalam toko, melihat-lihat barang-barang yang dipajang dengan penuh antusiasme. Raden tertegun sejenak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Suara tawar-menawar menggema di telinga Raden, dan senyum lebar mulai menghiasi wajahnya. Apakah ini nyata? Gumamnya. Dia bergegas melayani pembeli-pembeli yang tampak antusias, dan seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan aliran uang yang tak pernah ia impikan sebelumnya. Setiap transaksi memberi kekuatan baru, menghapus semua keraguan yang pernah melanda hatinya. Dalam beberapa minggu ke depan, toko Raden berkembang pesat. Ia tidak hanya menjual kain batik, tetapi juga mulai menjual aksesori dan produk tekstil lainnya. Pembeli dari luar kota bahkan datang untuk mencari barang-barang berkualitas tinggi yang dijualnya. Raden menjadi terkenal di kalangan pedagang kain, dan reputasinya sebagai pedagang yang jujur dan berkualitas mulai mengakar. Dalam waktu singkat, ia mampu menyewa karyawan untuk membantunya, dan tokonya menjadi salah satu yang paling ramai di pasar. Namun, di balik kesuksesan yang megah ini, Raden merasakan sesuatu yang aneh. Malam hari, saat semua orang pulang dan toko tutup, suara-suara aneh mulai menghantuinya. Terkadang, ia mendengar suara tangisan seorang anak kecil, membuatnya terbangun dari tidur yang gelisah. Ia berusaha mengabaikannya, menyalahkan kelelahan dan stres yang terus menggerogoti pikirannya. Namun, suara itu semakin sering terdengar, seolah menggema di ruang hampa rumah mewah yang kini ia huni. Raden dan keluarganya pindah ke rumah yang lebih besar, rumah mewah dengan taman yang indah dan ruang tamu yang luas. Siti, istrinya, awalnya senang dengan perubahan ini. Ia mulai mendekorasi rumah dengan barang-barang mahal, menciptakan suasana kehidupan yang glamor. Namun, Raden merasa ada sesuatu yang hilang. Ia melihat Siti tersenyum, tetapi di balik senyumnya, ada keraguan yang tak terucapkan. Suatu malam, saat Siti mengajak Raden untuk makan malam di ruang makan yang baru direnovasi, ia menyadari bahwa meskipun segalanya terlihat sempurna, ada ketidakharmonisan yang menyelimuti hubungan mereka. Siti bertanya, "Mengapa kau terlihat begitu gelisah? Kita seharusnya merayakan keberhasilan ini." Raden hanya bisa tersenyum pahit. "Aku hanya merasa ada yang tidak beres," jawabnya, suaranya penuh keraguan. Ia tidak ingin Siti merasakan ketidakpastian yang mendalam, tetapi bayangan Dewi dan suara tangisannya terus menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan Raden semakin terjebak dalam kesuksesannya. Ia mulai menghadiri berbagai acara sosial dan pertemuan bisnis, di mana ia bergaul dengan orang-orang kaya dan berpengaruh.
Namun, di setiap pertemuan, saat ia melihat anak-anak bermain, rasa bersalahnya semakin menguat. Ia teringat pada Dewi, anaknya yang ia korbankan, dan bagaimana hidupnya terenggut demi kesuksesan yang tidak pasti. Suatu malam, saat perayaan kecil di rumah baru mereka, Raden melihat sekelompok anak bermain di taman. Salah satu dari mereka terlihat mirip dengan Dewi, dengan rambut panjang dan senyum ceria. Hati Raden bergetar, dan ia merasa seolah-olah terjebak dalam ilusi yang menyakitkan. Ia berusaha mendekat, namun suara tawa itu tiba-tiba terhenti, dan semua anak itu menatapnya dengan tatapan kosong. Raden mundur, jantungnya berdegup kencang, dan suasana ceria seolah berubah menjadi kegelapan yang menakutkan. Malam itu, Raden tidak bisa tidur. Ia terjaga, terbayang-bayang akan Dewi yang seharusnya ada di sisinya. Ia merasa bersalah karena telah membuat keputusan yang membawa mereka ke dalam kekayaan, tetapi juga menjauhkan mereka dari kebahagiaan sejati. Suara tangisan anak kecil kembali menghantuinya, semakin keras dan semakin dekat. Raden berusaha mengusir suara itu dari pikirannya, tetapi semakin ia mencoba, semakin kuat suara itu menggema. Ketika pagi tiba, Raden merasa kelelahan. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menenangkan pikirannya. Ia memutuskan untuk pergi ke tempat di mana Ki Joko melakukan ritual. Mungkin, dengan kembali ke tempat itu, ia bisa menemukan jawaban atau cara untuk mengatasi ketakutannya. Namun, saat ia melangkah keluar dari rumah, rasa takut menyelimutinya. Apa yang akan ia temui jika kembali ke tempat itu? Apakah ada jalan kembali? Dengan tekad yang menggebu, Raden berangkat menuju tempat itu, sebuah perjalanan yang penuh dengan harapan dan ketakutan akan apa yang mungkin ia temukan. Dia tahu, apapun yang terjadi, ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah diambil. Sebuah babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, dan Raden tidak bisa menghindar dari kegelapan yang akan datang. 5 tahun berlalu sejak Raden Wijaya mengucapkan janji yang mengubah hidupnya. Dalam waktu singkat, ia telah bertransformasi dari seorang pedagang kain biasa menjadi seorang pengusaha sukses dengan beberapa cabang toko yang tersebar di berbagai kota. Namun, dalam kesuksesannya, Raden merasakan kekosongan yang mendalam. Kebahagiaan yang ia impikan seolah-olah hilang, tergantikan oleh bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Malam demi malam, suara tangisan anak kecil yang familiar terus mengganggu tidur Raden. Ia sering terbangun dalam keadaan basah oleh keringat, jantungnya berdebar kencang. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Dewi, anaknya yang tercinta, berdiri di ujung tempat tidur dengan wajah pucat dan mata kosong. Raden berusaha meraih Dewi, tetapi selalu saja ia terbangun sebelum bisa menggenggamnya. Suara anaknya yang memanggil namanya terus bergaung dalam benaknya, menambah rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Kini, Raden tinggal di sebuah rumah mewah yang dikelilingi taman yang indah, namun setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada keputusan yang telah diambil. Siti, istrinya, semakin terasing, tidak hanya dari Raden, tetapi juga dari dirinya sendiri. Ia terlihat lebih lelah dan sering melamun, seolah dia juga merasakan gelombang ketidakpastian yang melanda suaminya. Raden berusaha untuk menghibur Siti, namun ia sendiri merasa kosong dan tidak berdaya. Suatu malam, saat Raden sedang sendirian di ruang kerja, ia dikejutkan oleh suara pintu yang terbuka sendiri. Angin malam yang dingin masuk ke dalam ruangan, membawa serta aroma dupa yang familiar, mengingatkannya pada malam ritual yang mengubah hidupnya. Raden berdiri dari kursinya, merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya, dan saat ia berbalik, jantungnya berdegup kencang. Di depan pintu, berdiri sosok Dewi, bukan Dewi yang ia kenal. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan tubuhnya mengambang di udara, seolah tidak menyentuh tanah. Raden merasa seolah-olah terjebak dalam mimpi buruk. Dalam ketakutannya, ia berusaha berlari, namun kakinya terasa berat, seolah ditahan oleh kekuatan yang tidak terlihat. "Ayah, kenapa ayah tega menyerahkan aku?" Suara kecil itu berbisik, menggema di seluruh ruangan. Raden merasakan hatinya mencelos,
dan air mata mulai mengalir di pipinya. Ia ingin menjawab, ingin meminta maaf, tetapi kata-kata seolah terjebak di tenggorokannya. Dewi melangkah maju, dan Raden bisa merasakan aura dingin yang menyelimuti ruangan. Aku sudah menjagamu, ayah, sekarang giliran ayah yang harus ikut aku. Tangan kecil itu meraih leher Raden, dan dalam sekejap, semua rasa takut dan penyesalan mengalir dalam dirinya. Raden terjatuh ke tanah, tidak bisa berteriak, tidak bisa melawan. Dalam pandangannya, dunia seolah berputar, dan suara tangisan yang selama ini menghantuinya semakin keras, seolah-olah membentuk sebuah simfoni kemarahan dan kesedihan. Dalam momen itu, semua ingatan tentang kebahagiaan dan kesuksesan yang ia banggakan hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit, tubuh Raden ditemukan tergeletak di kamar tidur, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mencekam. Siti, saat menemukannya, terkejut dan berteriak histeris, memanggil nama suaminya. Dalam proses penyelidikan, tidak ada tanda-tanda perkelahian atau kekerasan. Raden tampak seperti telah meninggal dalam keadaan damai, tetapi wajahnya mencerminkan ketakutan yang sangat mendalam. Tak lama setelah kematian Raden, terungkaplah kebenaran yang mengerikan. Dewi, yang ia anggap sebagai tumbal, bukan sekadar korban. Ia telah dikorbankan untuk menjadi hantu penjaga kekayaan. Raden, dalam keserakahannya, telah menjadikan anaknya sebagai penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan kini, setelah tugasnya selesai, Dewi kembali untuk menuntut. Ayahnya bergabung dalam dunia yang sama. Kematian Raden menjadi pelajaran bagi banyak orang di sekitarnya. Mereka mulai menyadari bahwa keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan hanya akan membawa kehancuran. Siti, yang kehilangan suaminya, bertekad untuk melanjutkan hidup demi mengenang Dewi dan Raden, berusaha memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Setelah kematian Raden, suara tangisan Dewi tidak lagi menghantui Siti. Namun, dalam setiap langkahnya, ia merasakan kehadiran anaknya, seolah meskipun secara fisik Dewi telah pergi, semangatnya tetap hidup dalam hati ibunya. Dengan pelajaran yang didapat dari tragedi ini, Siti berusaha mendidik anak-anak di sekitarnya tentang pentingnya ketulusan dan kerja keras dalam mencapai impian, jauh dari jalan pintas yang membawa kepada kegelapan. Akhir dari kisah Raden Wijaya adalah sebuah pengingat, bahwa kesuksesan yang dibangun di atas pengorbanan yang keliru hanya akan berujung pada kehampaan dan penyesalan. Keserakahan tidak pernah memberikan kebahagiaan sejati, melainkan hanya membawa pada jalan yang penuh dengan kegelapan.